Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang, imbuhan gitu ya, kalau bahasa akademisnya itu adalah afiksasi gitu ya, afiksasi. Nah, afiksasi ini kan dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Setiap kita membentuk sebuah kata, itu seringkali kita menggunakan imbuhan. Dari yang misalnya kata benda, ditambahkan imbuhan tertentu, dia bisa menjadi kata kerja. Dari sebuah kata sifat, ditambahkan imbuhan tertentu, dia bisa jadi kata benda gitu ya. Nah, kita harus paham ini supaya apa? Karena ini kaitannya dengan nanti gimana kita bisa mengidentifikasi, bisa menemukan mana, kata-kata yang tidak baku ya, karena kata-kata tidak baku itu kan bukan cuma soal bentuk dasar. Kalau bentuk dasar, analisa, analisis, ya itu kita bisa hafal gitu ya. Oh berarti yang benar analisis, diagnosis, bukan diagnosa gitu ya. Itu kita bisa hafal. Makin sering kita, gunakan, kita makin hafal. Tapi kalau imbuhan, kadang ada beberapa yang memang ada aturannya. Nah, untuk memahami mana yang baku, mana yang enggak, ya kita harus paham aturannya. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini, oke? Nah, oke. Nah, jadi ini sekedar ini aja, sekedar apa namanya, sekedar, pengantar aja. Jadi apa sih kata gitu ya. Kan kita itu ada, tatanan, dalam bahasa itu ada kata, frasa, klausa, kalimat gitu ya. Nah, kalau kata itu adalah dia sebagai kombinasi morfem. Morfem itu apa sih? Morfem itu satuan terkecil. Jadi morfem itu ya termasuk imbuhan, yang itu semua dia belum tentu bisa berdiri sendiri. Misalnya kayak itu adalah sebuah morfem, gitu, sebuah morfem. Eee, diri, itu dia adalah sebuah morfem juga, tapi ketika dia digabung, itu jadi morfem dan morfem dia membentuk sebuah kata. Yang pastinya kalau morfem dia belum tentu bisa berdiri sendiri sebagai kata, karena bisa jadi kalau ya dia harus terikat sama kata lain. Nah, gabungan 2 kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif itu namanya frasa. Kemudian, satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi jadi kalimat itu namanya klausa. Ketika klausa ini diakhiri dengan tanda titik, itulah dia menjadi sebuah kalimat. Karena kalau belum ada titiknya dia belum jadi kalimat. Karena dia belum karena namanya titik itu dia adalah tanda tanda berhenti gitu ya, stop gitu ya, artinya dia sudah menjadi kalimat. Nah, sedikit flashback ke, pertemuan pertama, kalau emang kalian belum ada yang nggak ikut di pertemuan pertama, waktu itu kita pertemuan pertama itu kita ngomong tentang kelas kata. Nah, jadi kelas kata itu adalah eee, golongan kata yang mempunyai kesamaan dalam perilaku formalnya. Jadi misalnya, kalau dia sifatnya untuk menerangkan aksi atau tindakan, itu berarti adalah kata kerja. Kalau itu sifatnya dia menerangkan, sifat atau kualitas dari kata yang sebelumnya, itu dia kata sifat. Jadi dia sama. Gitu ya. Nah, kelas kata itu diperlukan untuk membuat pengungkapan kaidah gramatika secara lebih sederhana, dan ciri-ciri formal kelas kata itu berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain. Jadi bisa jadi apa yang dalam bahasa Inggris itu misalnya kata benda, belum tentu dalam bahasa Indonesia itu kata benda, gitu. Apa yang dalam bahasa Inggris itu misalnya kata kata kerja, belum tentu di dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu juga, kata kerja, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus, kita, ketahui juga. Nah, kelas kata tuh banyak teman-teman. Ada verba, ada adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, preposisi, konjungsi, kategorifatis, interjeksi. Tapi di sini saya kasih yang bintang-bintang. Paling enggak dari sekian banyak ini ada 13, yang harus kalian hafal paling enggak itu ada 5, yang harus kalian ketahui ya, dan kalian bisa mengidentifikasi apakah kata ini verba, apakah kata ini adjektiva, apakah ini nomina, apakah ini preposisi, atau apakah ini konjungsi. Jadi ada 5. Ini yang harus teman-teman, kuasai. Nah, verba, ya, verba. Verba itu
kelas kata yang berfungsi sebagai predikat biasanya. Berfungsi sebagai predikat biasanya. Tidak selalu, tapi biasanya. Ya, sebagian besar verba mewakili unsur perbuatan, unsur semantis perbuatan, keadaan, atau proses. Dan dalam bahasa Indonesia, verba ditandai dengan kemungkinan untuk diawali kata tidak, ya, atau jangan. Dan tidak mungkin diawali kata sangat, lebih, dan sebagainya. Jadi, kalian tes tidak atau jangan plus verba. Kalau emang dia nyambung, berarti dia adalah verba. Sekarang saya pengen tanya. Coba, Naila, coba kasih contoh satu verba itu apa misalnya? Satu contoh kata kerja, Naila. Naila, halo. Ada Naila? Salsa, salsa. Apa nih? Satu satu contoh verba misalnya. Halo. Suaraku kedengeran. Baca. Apa? Apa? Halo, Iya, ha. terdengar nggak Kak? Iya, iya, ha. Kenapa? Apa tadi? Em, Mana dia? Hilang. Oke, hilang. Farel, coba. Apa contoh verba misalnya? Apa contoh? Belajar, Kak. Belajar, oke, apalagi? Merokok, Kok, apalagi? membaca, Baca, oke, kita tes. Bisa nggak jangan membaca? Nyambung ya? bisa, Bisa. nyambung, Jangan merokok, bisa ya? bisa. Bisa. Sampai lagi tadi, jangan Membaca, jangan membaca, belajar, belajar. jangan belajar, bisa ya? Bisa, Nah, kita bisa juga pakai tidak merokok, tidak belajar, tidak membaca, bisa ya? Berarti bisa. kata-kata itu tadi adalah namanya kata Verba. kerja atau verba, ya. Bahasa bahasa apa linguistiknya itu namanya verba. Nah, kemudian, nah ini ada banyak namanya afiksasi atau imbuhan. Imbuhan pembentuk verba. Bisa prefix itu dia masuknya awalan ya. Jadi prefix di awal, kalau sufiks itu namanya akhiran, infix itu namanya sisipan, kalau konfiks itu namanya gabungan, ya. Jadi prefix ada me, ada ber, ter, di, beran, berkan, mei, mekan, memperkan, memperi, diperkan. Ini kira-kira afiksasi yang membentuk verba. Jadi kalau kalian kadang gitu ya, kalau misal pun kalian nggak perlu ngetes dengan ini, ya kan? Kalau kalian sudah tahu bahwa ada sesuatu dengan awal tadi misalnya kata Farel membaca, oh ya awalnya ya udah pasti itu verba, gitu. Oh misalnya belajar, belajar itu masuk yang ini ber, itu emang satu pengecualian sih, yang bel itu ya, cuma ada satu itu. Atau misalnya bekerja, ya udah masuk ini, itu sudah pasti verba. Kenapa? Karena ada awalan ber, gitu. Atau misalnya eh apalagi misalnya eh, memperindah. Nah, memperindah ya itu udah pasti verba karena ada memper. Tanpa kita harus tambahin jangan memperindah gitu ya atau tidak memperindah ya bisa juga. Cuma kalau kita udah tahu ini ya gampang gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya adjektiva. Adjektiva itu adalah kelas kata yang menerangkan kata benda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia adjektiva itu bisa digabung dengan tidak, bisa juga kayak tadi, kayak verba, dan partikel seperti lebih, sangat, dan sebagainya. Lebih, kurang, sangat, dan sebagainya. Gitu. Coba sekarang, siapa? Naifa, ada Naifa? Halo, Naifa ada? Edward, halo Edward. Edward ada? Oke, Edward. Coba kasih contoh dong, adjektiva apa misalnya? Rajin, Rajin, terus apa lagi? malas, Malas, apa lagi? hmm, cantik,
Cantik. Bisa kita bilang lebih rajin, bisa ya? Bisa. Bisa. Lebih malas, bisa ya? Bisa. Bisa. Lebih cantik, bisa ya? Bisa. Oke, jadi itu artinya dia berarti rajin, malas, cantik itu adalah adjektiva karena dia bisa bergabung dengan kata-kata ini. Nah, cara ngeceknya gitu. Cara ngeceknya. Oke? Nah, eh, adjektiva juga ada ininya, ada imbuhannya, ada afiksasinya. Tapi kebanyakan itu dia di akhir. Dia namanya sufiks akhiran. Jadi al, akhiran il, akhiran ilah, kayak misalnya ilmiah gitu ya. Nah, itu kalau udah akhiran ilmiah itu dia pasti kata sifat. Akhiran is misalnya logis gitu ya, praktis. Nah, itu sudah pasti dia adjektiva tanpa kita harus menambahkan lebih, sangat gitu ya. Tapi kalau kita tes bisa juga lebih praktis bisa kan? Sangat logis bisa, lebih alamiah bisa gitu ya. Jadi atau misalnya istis gitu ya, mistis gitu atau di depannya se. Ada juga yang awalan ter. Walaupun awalan ter ini juga jangan kita, samakan dengan ter dalam verba, karena bisa jadi 2. Nah, kalau misalnya, coba misalnya terjatuh, terjatuh itu apa kelas katanya? Yan, ada Yan? Yan Rashid, nah ini namanya udah sama kayak saya lagi. Yan, Halo, nah, Kak. ya, kira-kira terjatuh itu kelas katanya apa? Verba, Kak. Verba, kenapa? Sebenarnya bisa jadi tidak terjatuh. Tidak terjatuh, oke. Kalau misalnya tertinggi itu apa? Sifat adjektif. Adjektif, kenapa? Karena Eh, karena mungkin jadi tertinggi itu artinya apa? Tertinggi itu paling apa? tinggi. Paling tinggi, ya kan? Paling tinggi. Jadi dia adalah kata sifat. Tapi kalau terjatuh artinya dia Verba. tidak sengaja jatuh kan sebenarnya kan? Tidak sengaja jatuh. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau misalnya nanti ada kata gitu ya, oh terbaik. Nah terbaik itu oh karena ada kita mungkin kadang oh terbaik. Oh berarti kan paling baik ya. Berarti dia adjektiva. Tapi kalau misalnya terperosok atau tertipu. Nah kalau tertipu itu apa? Farel apa Farel? Tertipu itu apa Farel? Verba, Kak. Verba, iya. Karena dia bisa tidak tertipu gitu ya. Jangan tertipu gitu kan. Jadi ya bisa seperti itu. Nah, jadi itu memang hati-hati kalau Kemudian ada kean misalnya kemalingan. Nah, itu dia apa? Kata sifat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tapi juga ini jangan 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 disamakan karena kean juga bisa jadi kata benda. Kenapa Farel? Ya. Aku mau nanya, Kak. Hmm, Kayak misalkan penggabungan antara kata dengan sufiks atau afiks itu, eh, kan kadang ada yang lebur atau nggak lebur itu konsepnya gimana ya, Kak, menentukan ada yang lebur atau nggak leburnya ya. katanya. Itu abis ini. Jadi Oh, kita habis ini ya. Oh, ya oke. ya. Jadi kita pelan-pelan nih ya, pelan-pelan ya supaya supaya paham dari basicnya dulu ya. Oke, good. Oke, jadi kayak gitu tadi. Jadi kean itu bisa dia sebagai adjektiva, misalnya kemalingan, kecurian, kejatuhan. Nah, itu dia bisa. Tapi kalau misalnya keadaan, itu dia kata benda. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita lanjut. Kalau kata benda atau nomina, itu dia adalah kelas kata yang biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam klausa. Kelas kata ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal lain yang dibendakan. Ya. Nah, ingat hal lain yang dibendakan. Artinya, kata benda itu bukan cuma sesuatu yang bisa kita lihat. Bukan cuma sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi bisa juga sesuatu yang abstrak, tapi dibendakan. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita pakai bukan, ya, bukan diikuti dengan nomina. Kalau dia bisa diikuti bisa diikut sebuah kata tersebut bisa diawali dengan bukan, berarti kata tersebut adalah pasti nomina.
Ya. Coba apa misalnya? Naila, udah ada belum nih Naila? Naila apa sudah bisa ngomong? Salsa, salsa. Salsa bisa? Iya, Kak. Ya, coba apa contohnya nomina misalnya? Nomina yang bisa dilihat atau yang enggak, Kak? Terserah, terserah. Saya cuma pengen tahu kamu apa misalnya. Contoh. Oh, buku, Buku, terus meja, meja, terus em, kursi, kursi. Oke, bisa kita bilang bukan meja, bisa? bisa, Bisa. Bukan kursi, bisa? bisa, Lebih kursi, bisa nggak? enggak, Enggak ya. Bukan berarti kursinya lebih ya, tapi di sini maksudnya dalam konteks kayak eh, lebih kayak perbandingan gitu ya, atau paling kursi misalnya gitu ya kan nggak bisa ya, atau jangan kursi itu kan nggak bisa. Nah, berarti kalau dia bisa diawali dengan bukan, berarti dia itu adalah namanya nomina. Nah, sama seperti yang lain, ada juga afiksasi pembentuk nomina gitu. Misalnya ada akhiran an, ada prefiks pe. Nah, ini ada pe itu ada dua, nanti saya jelasin. Ada kombinasi afiks pemer, ada kean. Nah, tadi juga ada kean kan di kata sifat kan ada kean. Kita bedakan kalau misalnya dia bisa ditambahkan bukan, misalnya bukan keadaan. Nah, itu berarti nomina. Tapi kalau dia nggak bisa kok lebih keadaan kan nggak mungkin. Nah, jadi dia pasti adalah nomina. Konfiks peran. Gampangnya kalau nomina itu dia spesifik. Kalau misalnya ada pe ya, pe, nah itu udah pasti dia nomina. Karena di verba, di adjektiva itu nggak ada imbuhan pe. Jadi yang namanya nomina itu salah satunya adalah dibentuk dengan pe. Coba contohnya apa misalnya? Farel apa contohnya misal Farel? Nomina yang awalannya pe. Pedang, Bukan. Kalau nah kan awalan. Kalau pedang apa? Pedang udah apa? jadi kata. Katanya dang, ya kan? Apa? Ah, be, nggak kepikiran Kak. Be, Ayo, banyak banyak. Ayo, pe apa? Pe sesuatu. Kalau profesi biasanya profesi. Pe pelari, pelari, oke. Apalagi misalnya pe penari. penari, pedagang, bisa kan? Oh Bisa. iya, Kalau pean apa misalnya? pean, Pengembangan gitu kan? Itu kata benda itu pengembangan. Kita nggak bisa lihat kan, tapi itu kan abstrak. Tapi itu yang namanya dibendakan. Dibendakan, sesuatu yang dibendakan. Perbuatan, ya kan? Apa namanya lagi? Perlakuan, perbuatan, perdagangan gitu ya. Nah, itu semua adalah namanya afiksasi pembentuk nomina. Oke? Oke. Ya, salsa kenapa? Kak, aku mau tanya, tadi kan yang contoh prefix pe itu ada yang pelari. Nah, itu kenapa nomina, Kak? Soalnya kan kalau setahu aku tuh lari itu verba gitu. Tapi kenapa bisa jadi Oh. aplikasi pembentuk nomina? Nah, karena dia ada afiksasi pembentuk nomina. Larinya betul, larinya itu adalah verba. Jangan lari, bener kan? Bener kan? Tapi karena dia ditambah pe, maka dia menjadi nomina. Itu makanya pembentuk nomina. Jadi kata ini dalam bahasa Indonesia, kita itu nggak selalu kelas kata itu dalam bentuk kata dasar. Bisa jadi kata itu sudah dalam kata yang diturunkan dalam arti sudah mendapatkan imbuhan gitu. Nah, sekarang kalau lari verba. Berarti orang yang berlari namanya pelari. Karena orang yang berlari itu adalah sebuah objek, benda gitu ya. Maka dia ditambahkan
pelari gitu. Jadi ini adalah maksudnya adalah imbuhan-imbuhan yang bisa membentuk sesuatu menjadi kata benda gitu. Kayak misalnya tadi. Ya, kenapa Farel? Berarti kalau misalkan suatu kata dasar ditambahin imbuhan itu bisa berubah-ubah ya Kak. Misalkan yang sebelumnya verba bisa berubah jadi nomina, yang nomina bisa berubah jadi Iya, iya, kata yang iya lain. betul, betul. Nah, coba lagi nih, coba. Nih, coba yang ini. Coba kasih satu 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 contoh, misalnya, oh kalau 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 verba sih udah hampir semua ya. Eh, coba kalau berbahaya, berbahaya. Apa kata dasarnya? Bahaya. Ya, bahaya itu kira-kira kelas katanya apa ya? Bahaya itu adjektiva, Adjektiva. Kenapa? bisa ditambahin kata sangat, sangat Sangat berbahaya. bahaya gitu ya, lebih bahaya. Oke, good. Nah, terus kalau gitu kalau kita tambahin berbahaya, dia menjadi apa kira-kira? Berbahaya, kayaknya tetap adjektiva Kak, karena kayaknya kalau Adjektiva. misalnya, Oke, pintar. Iya benar, benar. Itu benar. Iya. oh itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kadang ada kata-kata yang memang dia kata dasarnya itu dia sudah sama, adjektiva juga, terus ditambahin dia tetap jadi adjektiva. Ada yang memang kayak kebanyakan kalau verba-verba ini dia asal katanya memang sudah verba gitu. Tapi ditambahin dia ada maknanya. Gitu, ada maknanya. Misalnya gini. eh apa bedanya eh menulis sama menuliskan? Ayo, kira-kira apa? Apa bedanya menulis sama menuliskan? Tulis, menulis, menuliskan. Apa kira-kira apa bedanya? Bedanya apa Kak tadi? Tulis, terus dikasih imbuhan menulis, ditambah imbuhan mekan, jadi menuliskan. Nah, Tulis, menulis, sama menuliskan. ya. Eh, tulis, Tulis, tulis itu tulis. Nah, apa? verba. Verba ya. Semuanya verba sebetulnya. Semua verba. Iya, Cuma apa bedanya? tulis, Ah, menulis. Beda artinya sih Kak kalau kayak gitu jadinya. coba. Apa gimana artinya kira-kira? Menuliskan itu kayak ngejelasin orang sedang sedang menuliskan sesuatu gitu Kak, sedang ngelakuin Oke, tulis itu sendiri. terus? Tadi setelah Tulis. menuliskan apa Kak? Menulis. Menulis. Menulis juga sama sih jatuhnya, kayak menjelaskan seseorang yang sedang melakukan tulis. Terus Menulis. kenapa kenapa juga ditambahin kan itu kan? Kenapa ditambahin ada ada tulis aja udah bisa. Eh. Nah, sekarang gini coba. Makan, memakan sama memakankan. Bisa nggak tuh? Beda-beda sih emang tiap-tiap artinya. Pasti ada bedanya kan? Ada Ya. bedanya kan? Artinya apa? Imbuhan itu dipakai untuk memberikan apa? Perbedaan makna. Itu yang pertama. Karena kalau tulis aja, tulis bisa jadi dia dalam bentuk kalimat perintah. Tulis. Nah, bisa jadi dalam bentuk kata perintah kan? Tulis Iya. di papan tulis. Nah, tulis itu kan kata perintah, tulis. Tapi kalau misalnya dia bilang saya menulis, ya sudah, itu aktivitas saat ini. Saat ini. Saya menulis kalau bahasa Inggrisnya ya I write gitu ya, atau I'm writing gitu ya, saya menulis. Tapi kalau saya menuliskan, pasti kan harus saya menuliskan sesuatu. Harus ada sesuatu. Nah, ini nanti pembahasan ketika kita ngomongin soal eh, apa? Sintaksis, subjek, predikat, objek. Karena kalau saya menuliskan, pasti udah harus ada pasti sesuatu. Menuliskan apa? Tapi kalau saya menulis, ya sudah saya menulis aja. Nggak perlu tahu orang tahu gitu kan. Saya menulis diary misalnya. Ya udah saya tulis, saya menulis, saya sedang menulis, sudah selesai. Tapi kalau saya sedang menuliskan, dikasih titik, pasti janggal. Ya kan? Janggal. Nah, jadi afiksasi itu juga bisa berfungsi sebagai memberikan makna gitu dia. Dia memberikan makna sama kata-kata yang diturunkan dari kata dasar tadi. Begitu juga dengan adjektiva dan juga yang tadi nomina. Jadi kalau misalnya ada suatu kata, misalnya eh apa misalnya?
eh, ada. Nah, ada. Ada itu kira-kira bentuk-bentuk kelas katanya apa? Ada. Ada itu kata kata apa? Ada. Ada Pakai yang tadi. Cara-caranya. nomina mungkin ada, Ada, bukan ada, bisa? bukan ada, jangan Ya enggak. jangan Coba yang lain. Apa? Enggak, Kak. Hah? Apa? Verba Verba, tidak coba. ada. Apa? Verba Tidak ada. tidak ada. Ya ada atau jangan Ya, ada ya, bisa ya. Berarti itu verba. Nah, sekarang kalau dia ditambahkan ke an jadinya apa? keadaan. Keadaan. Keadaan itu apa bentuknya? Kelas katanya. Keadaan itu menjelaskan Enggak, keadaan itu apa kelas katanya? Enggak, saya cuma nanya kelas katanya apa. keadaan itu keadaan. Hmm, kan? Bukan nomina. Nomina, bukan keadaan ya. Jadi, ketika kita mau membuat ada itu menjadi nomina, kita tambahin ke an. Kalau pengadaan bisa juga kan? Bisa. Maknanya beda lagi pengadaan. Yaitu proses membuat sesuatu menjadi ada. Kalau keadaan artinya apa? Situasi. Gitu kan? Nah, jadi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi imbuhan itu memberikan makna baru pada suatu kelas kata tertentu dan bisa jadi kelas katanya jadi berubah. Gitu. Oke? Bingung nggak? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Intinya sih kalian cuma harus bisa ingat bahwa kalau verba itu pokoknya kalian tes ada jangan. Kalau adjektiva kalian tes pakai sangat, lebih, paling, kurang itu. Kalau misalnya nomina kalian tes tambahin bukan. Gitu. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini dia. Jadi tadi itu bahwa ketika tadi kita udah belajar soal, udah tahu bahwa ada afiksasi-afiksasi ini, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dalam pembentukan kata, dalam pembentukan kata. Ya, misalnya ada yang pertama itu yang aturan KPST atau KPTS sama lah gitu ya. Jadi KPTS itu adalah ketika ada imbuhan atau afiksasi ya atau afiks mekan, mei ya, itu kemudian diikuti dengan kata dasar yang berawalan ke ya dan diikuti vokal. Maka dia berubah menjadi meng. Mekan jadi mengkan, mei jadi mengi. Jadi eng ya. Misalnya me diikuti kirim jadi mengirim. Kenapa? Karena me diikuti ke di sini. Bunyi ke gitu ya. Bukan sebenarnya sih bukan huruf ya, tapi ya kita tuh sebetulnya bunyi ke. Dan setelah ke ada i. Itu apa? Vokal. Jadi mengirim bukan mengkirim ya kan? Mekan menjadi mengatakan. Mei sama kuasa jadi menguasai. Gitu. Jadi ini harus namanya luluh. Oke? Kemudian begitu juga dengan yang pe ya. Jadi kalau pe ketemu kata dasar yang berawan sama ke tadi dan diikuti oleh vokal dia jadi peng atau pengan. Misalnya pe ketemu kirim jadi pengirim. Pe ketemu eh, kuasa penguasa. Pean ketemu kirim pengiriman. Pengataan, penguasaan, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tes coba. Yuk, Farel, kalau koordinasi jadinya apa kalau ditambahin me? Mengordinasi. Oke. Yan, kalau kristal jadinya apa? Mengkristal. Kristal. Edward, kremasi jadinya apa? Halo Edward, bisa ini enggak?
Oke, skip. Naila, apa kalau kremasi ditambahkan me? Kremasi. Mengkremasi. Oke, Naifa, kalau komunikasi ditambahin me jadinya apa? Mekan deh, mekan. Mengomunikasikan. Mengomunikasikan, bukan mengkomunikasi ya, mengomunikasikan. Oke. Oke, lanjut lagi ke atas. Farel, kalau kabar? Mengabarkan. Mengabarkan. Oke, Ian, kritik jadinya? Mengkritik. Oke, Salsa, kalau kasih, mei jadinya? Mengasihi. Kasihi. Oke, terus Naifa, kuat, mekan jadinya? Menguatkan. Kuatkan. Farel, kalau kudeta tambah me jadinya? Mengudeta. Kan mengkudeta ya, mengudeta. Oke, jadinya mengudeta, betul. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian kalau kata-kata ini, imbuhan-imbuhan ini, memekan, me ini bertemu kata dasar. Ingat, selalu kuncinya adalah kata dasar. Kalau dia bukan kata dasar, tidak berlaku. Oke, kata dasar berawalan pe dan diikuti vokal. Maka dia jadi memkan, memi. Ya, misalnya me ketemu putar jadi memutar. Mekan, putar, memutarkan, mementingkan, ya. Mei, padat, memadati, gitu ya. Bukan kan nggak pernah kita ngomong mempadati gitu ya. Nah, jadi ini kuncinya. Begitu juga sama dengan yang pe atau pean. Kalau misalnya ketemu dengan pe dan vokal, dia jadi pem, ya, atau peman. Jadi misalnya putar jadi pemutar atau pemutaran, ya. Pementingan pean jadi pementingan, pemadatan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, contoh. Yan, ayo publikasi kalau ditambah me, mekan jadinya Mempublikasikan. mempublikasikan. Oke, Salsa program mekan, Merogram. me me mau apa? Mem- 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 bentar Kak, maaf. Memprogram Program. Karena dia habis P itu apa, huruf apa? R. R ya, bukan huruf vokal. Jadi kalau dia bukan huruf bukan huruf vokal, dia tetap mem. P-nya tetap ada, memprogram. Oke? Kemudian, yo, Edward udah bisa ngomong belum? Bisa, Kak. Oke, produksi. Kalau tambah me jadi? Memproduksi. Oke, Nela udah bisa? Udah bisa ngomong? Bisa Kak. Oke, praktik jadinya kalau mekan jadinya mem Mempraktik. mempraktikkan, kan mekan ya, kan mempraktik nggak ada ya, mempraktikkan. Oke, Naifa, pusat, kalau me jadi, mekan jadi Memusatkan. memusatkan. Oke, terus Farel, pisah jadinya Memisah. memisahkan, memisah nggak ada ya, memisahkan. Potong, salsa, ada salsa, salsa. Memotong. Tong, Yan, perinci, Memerinci. me Merinci. memerinci ya, memerinci. Jadi bukan memperinci ya. Jadi perinci itu kata dasarnya adalah meperinci, bukan rinci. Jadi kalau rincian itu salah. Karena kata dasarnya perinci. Jadi orang mungkin berpikir memperinci itu karena memper, padahal bukan. Padahal kata dasarnya adalah perinci. Maka ketika diikuti me, dia menjadi memerinci. Oke. Kemudian Edward, pesona jadinya kalau ditambahin Memesona. memesona, bukan mempesona ya, memesona. Ya, oke. Nah, lanjut. Ketika memekan me ini bertemu dengan kata dasar yang berawalan se,
S ya, diikuti vokal. Dia jadi ya, menkan, menyi ya. Kalau sapu ya menyapu ya. Mekan, sakit, menyakitkan, menyakiti, menyiasatkan, menyiasati gitu ya. Jadi itu seperti itu. Dan sama juga dengan imbuhan yang pe dan pean. Kalau dia diikuti S vokal dia jadi penyapu, penyakitan, penyiasatan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, Suci, Naila, jadi apa kalau ditambahin mekan, Menyucikan. menyucikan ya. Kemudian Naifa, sembelih, tambahin jadi Menyembelih. nyembelih. Farel, sabotase, tambahin jadi Menyabotase. nyabotase. Edward, stimulus, tambahin jadi Stimulus. menstimulus. Terus salsa, seragam, tambah mekan jadi Menyeragamkan. meragamkan. Yat, salat, tambahin mekan jadi Menyolatkan. menyalatkan. Ya, ya sholat itu berarti menyalatkan ya. Menyalatkan. Oke. Terus Naila, sontek. Jadinya Menyontek. menyontek. Jadi kata dasar itu sontek ya, bukan contek. Menyontek karena kata dasarnya sontek. Oke. Naifa, suara, tambahin mekan menjadi Menyuarakan. kan. Farel, siap, tambahin mekan menjadi Menyiapkan. menyiapkan. Oke. Kemudian yang keempat, kalau mekan, mei ini diikuti dengan kata dasar berawalan te, diikuti vokal, dia menjadi men. Ya, men atau menkan atau meni. Ketemu tipu ya menipu, ya kan? Mekan ketemu titip, menitipkan. Mei ketemu tulis, menulisi. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga dengan yang pe. Pean, ketemu kata dasar berlawan te, diikuti vokal, dia jadinya pen dan penan. Penipu, penitipan, penulisan gitu ya. Itu sama. Jadi pokoknya ingat kuncinya dia sama. Me dan pe itu sama. Bedanya kalau yang me itu dia kata kerja, kalau pe dia pasti kata benda. Nah, oke. Yo, Edward, kalau terang tambahin pe jadi pean jadi Penerang. kalau pean jadi pean Penerang. penerangan, ada annya. Oh iya. Penerangan. Oke, terus Farel kalau terjemah menjadi tambah jadi pekan Menerjemahkan. menerjemahkan. Naifa kalau telur tambahin mekan Menelurkan. bukan. Naira kalau traktir tambahin apa? Naila. Kalau ditambahin traktir jadinya apa? Petraktir. Enggak dong. Apa tadi? Kan dia harus apa tadi? Dia nggak mungkin Dia pasti harus jadi tetap ini apa? Pentraktir. Pentraktir. Kalau dia jadi dia jadinya Mentraktir. traktir ya. Jadi tetap mentraktir, pentraktir. Oke, karena dia nggak luluh. Tapi bahwa dia ketemu T, dia tetap harus jadi pen atau men gitu, nggak ya. Oke. Terus Farel tuang kalau mekan. Menuangkan. Tuangkan. Edward tarik mekan. Menarikkan. Tarikkan. Oke. Ian tampar Menampar. par. Salsa tangis mekan. MEI Menangisi. nangisi. Edward tambah pean Penambahan. tambahan. Oke, gitu ya. Jadi ingat-ingat. Nah, kecuali ada pengecualian kata punya sama kaji, ya.
Jadi walaupun ini ada P, ada U, kita tetap tulisnya mempunyai, bukan memunyai, ya. Orang banyak yang bilang katanya punya itu karena kata dasarnya empu. Enggak. Mungkin asal katanya iya. Dalam arti punya itu eh, terbentuk dari kata empu, tapi bukan berarti mempunyai itu kata dasarnya empu, bukan. Kata dasarnya punya, tetap punya. Tapi ini pengecualian karena kita sudah telanjur apa ya akrab sama kata mempunyai gitu. Dan kalau mempunyai itu rasanya nggak enak gitu. Dan juga ada kaji. Kaji itu bisa dia eh, bisa jadi mengkaji, bisa juga dia jadi mengaji. Harusnya kan mengaji ya, karena kan ketemu k jadinya meng. Luluh dong harusnya mengaji, ya kan? Ternyata enggak. Bisa dua, karena maknanya beda. Kalau mengkaji itu dia adalah mempelajari sesuatu ya. Tapi kalau mengaji itu sudah pasti spesifik tentang membaca Al-Quran. Jadi supaya ada bedanya. Gitu. Jadi pengecualian cuma di dua ini aja. Oke. Nah, ada aturan yang kedua berikutnya, tapi itu hanya khusus untuk pe. Yang me-nya enggak, hanya untuk pe. Ya. Kenapa? Di sini, jadi kalau ada kata dasar berawalan pe, diikuti konsonan R. Nah, ini spesifik. Dia jadi pem. Dia luluh. Misalnya, pe ketemu protes menjadi, Farel jadi apa? Pemrotes. Pemro ya, pemrotes, bukan pempro. Tapi kalau me ketemu protes menjadi Memerotes. mempro, Memprotes. mempro. Dia nggak luluh. Kalau dia kalau ingat, kalau dia dia nggak luluh. Tapi dia hanya untuk di pe aja. Ini pengecualian yang ini aja. Ya. Edward, coba. Kalau proses, kalau pe jadi apa? Berproses. Pe, pe apa? Berproses. Pemro, pemro. Memproses. Pemproses. Kalau dia dia menjadi Memproses. mempro ya. P-nya kedengeran. Memproses. Oke. Yan, kalau program, pe jadinya apa? Memprogram. Program. Tapi kalau dia menjadi Memprogram. memprogram. Oke. Salsa, kalau prakira. Kalau pean jadinya Eh, pe- Pemperakiraan. lihat, Eh, harus luluh. oh, Pemerakiraan. Pemerakiraan. Tapi kalau dia mekan jadinya Memperakirakan. perakirakan. Iya, jadi ingat ya, dia ini hanya untuk yang pe aja. Untuk yang PR, ya. Siapa lagi? Naifa, kalau prakarsa, ketemu prakarsa jadi Prakarsa. pemrakarsa. Kalau Me, Meprakarsa. mem, dia harus Memprakarsa. memprakarsa. Dia nggak boleh luluh, ya. Ingat, dia nggak boleh luluh. Yang dia luluh hanya ada yang PR aja, dan ketika dia ya. Oke, satu lagi Naifa, produksi. Kalau dia dia jadinya Pemroduksi. pemroduksi. Kalau dia dia jadinya Memproduksi. memproduksi. Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak lupa gitu. Nah, tadi itu adalah kata-kata yang me dan pe ya. Nah, kemudian ada satu lagi. Satu lagi itu adalah ber dan ter. Nah, ber dan ter ini kalau ketemu ya, beranter kata dasar yang suku kata pertama, suku kata. Ingat, suku kata pertamanya mengandung er. Maka dia menjadi beran jadi bean, ter jadi te. Misalnya, ketemu terbang. Suku katanya pertama ter ya, ada er-nya. Maka dia menjadi apa? Misalnya kalau ada beran, kalau Farel, kalau bisa jadi beran ketemu terbang jadinya apa? Berterbangan. Beter.
Beter. Karena dia Beter. iya, karena dia R-nya di sini R-nya harus luluh. Karena lihat, ketemu kata dasar. Kata dasarnya apa? Terbang ya. Terbang. Suku kata pertama, terbang. Suku kata pertama apa? Ter. Ada R-nya kan? Ada. Ada R-nya. Nah, karena di sini ada R-nya, maka dia menjadi beterbangan. 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 Oke, Edward, kalau misalnya ketemu kerja jadinya apa? Bekerjaan. Enggak ada bekerjaan. Bekerja. Bekerja. Ya, bekerja. Oke. Yan, kalau misalnya cermin, ketemu jadinya apa? Bercermin. Becermin ya, bukan bercermin ya. Becermin. Oke. Nah, sekarang coba. Yuk, siapa? Naila, ternak. Kalau tambahin jadinya Naila. Iya, Kak. Ya, apa? Ketemu ternak jadinya apa? Beternak. Ternak, oke. Salsa. Keringat. Ketemu keringat jadinya apa? Berkeringat. Eits. Coba. Apa suku kata pertamanya? Keringat. Suku kata. Penggal. Keringat. Itu gimana? Kak. Ke? Keringat. Keringat. Ada seberapa suku kata? 3. Ya. Suku kata pertamanya apa? Oh iya, Nah, jadi kalau tambahin jadinya berkeringat. berkeringat. Karena nggak ada R-nya kan di suku kata pertama kan? Bener nggak? Oh iya, Kak. Nah, oke. Farel. Cerna. Ketemu ketemu cerna. Jadinya apa? Tercerna. Eits. Apa suku kata pertamanya? Cer. Cer. Jadi kalau ada jadi dia jadi Ter. Nah, tadi lebur ya Kak jadinya harus atau subur. gimana? Iya. Jadi Tercer. te Tercerna. cerna karena dia udah ada gitu. Jadi dia nggak bisa gitu. Jadi ya dia harus tercerna ya. Oke. Edward. Yuk. Ketemu percik jadinya apa? Terpercik. Eits, apa? Terpercik. Percik. Oke. Oke. Yan, pergi ketemu beran jadinya Bepergian. bepergian. Oke, good. Terus Naila, pergok ketemu jadinya Tepergok. pergok. Oke. Farel, merek ketemu jadinya Bemerek. Eits, apa suku kata pertamanya? Mer. Merek gitu. Merek tuh Oh, apa? me dan rek. Ah, iya. Merek, bukan merek, merek. Ya, merek. Merek, ya. Jadi suku kata pertamanya bukan mer. Jadi kalau bermerek harusnya ya kalau ketemu merek jadinya bermerek. Oke. Eh apa lagi? Edward, cerai. Jadinya kalau ada jadinya gimana? Bercerai. Apa suku kata pertamanya? Cer. Cerai gitu. Cerai, Ce. ya, cerai. Jadi kalau gitu kalau ketemu jadinya Bercerai. bercerai. Oke, Yan, kalau derma ber ketemu derma jadi apa, Yan? Bederma. Bederma karena suku kata pertamanya der. Ya, gitu ya. Ingat ya. Jadi
eh ini lagi nih. Oke, masuk lihat lagi. Ingat bahwa lihat berantar ketemu kata dasar ya, kata dasar yang suku kata pertamanya, suku kata pertama mengandung er. Kalau dia ketemu ini dia menjadi beran jadi bean, teran jadi te. Lihat. Ketemu ter. Karena ini ter itu suku kata pertama. Beterbangan, bekerja, becermin, bukan bercermin. Jadi dia nggak double l, nggak double r gitu ya. Bercermin bukan, bekerja bukan, berterbangan enggak. Jadi dia harus satu aja r-nya. Gitu, oke? Oke. Nah, itu tadi ngomongin kita soal ber dan ter ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu adalah ngomongin soal eka suku. Eka suku. Jadi kata-kata yang hanya terdiri atas satu suku kata. Kalau ya, mekan, mei, atau pe, ya, dia diikuti kata yang cuma eka suku, dia jadi menge. Dia jadi menge, mengekan, mengei. Dia jadi ditambahin nge, ya. Contoh, cat jadinya kalau tambahin Edward jadi apa? Mengecat. Cat. Kalau tambahin pe jadi Pengecat. cat. Yan, kalau mekan ketemu cap jadinya Yan. Oh iya Kak, Kalau mekan ketemu cap jadinya mengucapkan mengecapkan. Oke. Ya, terus eh kalau kalau mei jadi sama sama cap jadinya mengecapi, ya kan? Jadi gitu ya. Jadi pokoknya ingat dia tambahin nge itu atau mengetes misalnya. Oke. Sama dengan pe ya. Pean ketemu PK suku dia jadi pengecat, pengecap, pengetes, pengetesan, pengecapan, pengecatan. Dia harus ada nge-nya, harus ada nge. Oke. Nah, coba Farel, cor jadinya apa kalau Mengecor, kalau pe jadinya pengecor, oke. Salsa kalau lap jadinya Mengelap, kalau pe pengelap, oke. Yan, kalau tik jadinya ketemu mengetik, mengetik. Kalau ketemu pe jadinya mengetik. mengetik. Jadi kata dasarnya itu tik ya, bukan ketik. Salah, tapi tik. Tik typing ya, tik. Makanya kalau typo itu bahasa Indonesianya apa? Ada tahu nggak typo itu bahasa Indonesianya apa? Edward tahu nggak apa itu bahasa Indonesianya typo? Ada yang tahu bahasa Indonesianya typo? saltik ya Kak. Saltik, iya, salah tik maksudnya. Betul. Oke, lanjut. Naila, last. Kalau jadinya Mengelas. kalau pe jadinya Pengelas. las. Naifa, kalau lem jadinya kalau Mengelem. Mengelem. ya mengelem. Oke, kalau pe jadinya Pengelem. lem. Oke. Ada Rizky nih. Rizky baru yuk. Rizky, kalau misalnya bom jadinya apa? Kalau ditambahin jadinya halo, ada Rizky. Iya, silakan. Rizky, gimana? Kalau ketemu bom dia jadinya bisa unmute? Nggak bisa. Ya, mungkin lagi nggak bisa. Oke, yang lain aja kalau gitu.
Yan, kalau misalnya bom dia jadinya apa? Ngebom. Apa? 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 Mengebom, Kak. Bom. Kalau pe jadinya dia Pengebom. ngebom ya, bukan membom ya, atau pembom ya, karena banyak banget orang salah nulisnya membom nggak bisa. Dia harus karena dia cuma satu suku kata, eka suku, gitu ya. Nah, Naila, kalau tren jadinya apa? Mentren. Apa? Mentren. Tren itu berapa suku kata? Satu suku kata. Satu suku kata. Jadi kalau gitu kalau ada dia jadinya apa? Mengetren. Tren ya, betul. Jadi satu suku kata itu bukan berarti harus cuma 3 huruf ya. Pokoknya semua yang satu suku kata. Gitu. Farel, kalau tweet berarti jadinya apa? Mengetweet. Nge-tweet. Itu makanya kita ngomongnya kan nge-tweet. Itu kan sebenarnya kan itu kan cara kita nyingkat ya. Ya lagi ngetren nih. Kenapa kita bilang ngetren? Karena ya aslinya itu ya mengetren. Nge-tweet dong, nge-tweet gitu. Aslinya apa ya? Sebenarnya kata-kata yang bakunya itu adalah mengetweet. Kenapa mengetweet? Karena tweet itu adalah satu suku kata. Ketika ada ditambahkan imbuhan dia jadinya mengetweet. Nah, Salsa, claim. Kalau claim jadinya apa? Mengeklaim. Ngeklaim, ya betul. Mengeklaim. Karena claim itu juga dia satu suku kata. Claim ya. Oke, gitu ya. Terus lanjut. Nah, ini yang eh, agak-agak tricky gitu ya. Sekarang prefix pe ya, pe. Tadi kan kita udah tahu nih kalau pe ketemu k ada ikutin vokal dia jadi harusnya luluh kan? Pekerjaan jadi pengerjaan. Tapi kita ada kan kata pekerjaan kan? Ada kan? Petinju. Pe ketemu T, T diikuti I. T diikuti I. Jadi harusnya luluh, peninju. Tapi kita ada kata petinju kan? Kok beda? Kok ini nggak luluh? Ini kok nggak luluh? Atau misalnya pe ketemu ajar, jadinya pengajar. Tapi ada kata pelajar kan? Nah, gimana tuh? Apakah kata-kata ini beda gitu kan? Padahal sama nih. Sama-sama diawali dengan pe. Sama-sama diawali dengan pe. Tapi kok beda? Nah, ternyata gimana kita bisa menjelaskan terjadinya bentuk pelajar dan pengajar padahal sama-sama diawali dengan pe gitu. Kalau pelajar itu ya apa? Ya pe plus ajar. Pengajar apa? Ya pe plus ajar gitu. Terus kok bisa beda? Nah, jadi kita harus tahu kedua kata ini pembentuknya itu beda. Pembentuknya beda. Maksudnya gini, ya. Jadi ada yang namanya pendekatan proses gitu. Jadi awal kata itu kan ajar ya. Ajar, kata dasar. Ajar ini ya ada yang bisa dibentuk menjadi jadi belajar, ada yang dibentuk menjadi mengajar. Kata-kata yang awalnya dari ajar kemudian mengajar, itu dia menjadi pengajar dan pengajaran. Dalam arti, kalau di sininya dia sudah luluh, atau dia di sini adalah dia ya, maka dia di sini menjadi pen. Tapi kalau yang di sininya dari ajar kemudian dia menjadi bentuk dia menjadi pelajar, pelajaran, gitu. Ngerti nggak sampai sini? Farel ngerti nggak Farel? Aku masih rada bingung, Kak. Coba nih ya, nih misalnya gini, kerja ya, kerja. Kan ada pekerjaan, ada pengerjaan. Tadi kan kalau kata Kak Fauzan, kalau misalnya ketemu K, ketemu ada huruf vokal, harusnya luluh. Bener kan? Bener nggak? Bener. Bener. Harusnya pengerjaan dong. Ya kan? Iya. Itu ya kan? Nah,
Tapi kan ada kata pekerjaan. Nah, pekerjaan ini dari mana asalnya? Kok ini nggak luluh K-nya? Nah, ternyata pekerjaan ini asalnya dari bekerja, gitu. Jadi, kata verba kita itu ada yang 2 jenis. Ada yang dia menjadi ber, ada yang dia menjadi me. 2 cabang nih. Kerja bisa jadi bekerja, bisa jadi mengerjakan. Nah, kalau dari bekerja itu nanti bisa diturunkan jadi pekerjaan. Jadi kalau kata dasarnya itu dari bekerja, dari yang ber, ini dia nggak luluh, gitu. Tapi kalau dia yang dari pengerjaan, artinya semua kata yang ada pen-pennya itu, pasti dia asalnya tuh dari yang men, dari imbuhan me. Nyambung nggak? Salsa nyambung nggak? Nyambung, Kak. Farel nyambung nggak? Ini Di, ah? Kenapa? jadi itu kayak kan kata dasarnya kerja, terus Heeh, ditambahin imbuhan. heeh. Nah, terus sudah ditambahin imbuhan itu kalau mau diubah bentuknya itu buat ditambahin imbuhan lagi tuh masing-masingnya jadi beda lagi gitu ya, Kak? Iya, tapi maksudnya gini. Sekarang gini, oke, kita balik ke belakang nih. Oke. Sekarang saya mau nanya. Kalau petinju sama peninju, bedanya apa? Kalau berdasarkan tadi, kamu bisa lihat ke belakang nggak? Coba Farel. Kalau petinju itu berarti asalnya dari mana dia? Kelas katanya, Kak, atau gimana? Ya, kalau tadi kita lihat ke belakang, prosesnya ke belakang. Oh, Ah, tinju. Berasal petinju itu berarti dia dari mana dia asalnya? dari kata dasar tinju. Terus dia berkembang menjadi apa? eh Tinju, Ah, ini kan cabang dia. meninju, Kalau meninju dia jadinya apa? peninju. Tinju. Itu. Nah, kalau petinju dia berarti apa nih kira-kira? Yang dia Hmm, Petinju itu berasal dari tadi ada imbuhan apa yang satu lagi? Tadi, eh Bang. Itu ada me. Satu lagi apa? pe, Enggak, satu lagi. Kan satu lagi ada me, satu lagi ada apa? Yang ter, kata verba. Jadi apa? eh, Ada ber. ber, Jadi apa? Jadi petinju itu korelasinya atau hubungannya ke kemana? dari tinju berubah menjadi bertinju terus jadi petinju. Tinju. Artinya petinju itu adalah orang Melakukan yang yang melakukan yang bertinju, bertinju. Peninju itu orang yang bertinju. meninju, Meninju. meninju gitu. Bedanya apa kalau petinju sama peninju jadinya kalau gitu? Petinju itu atlet. Peninju itu orang yang ninju aja. Kasih bogem gitu, gitu ya. Gitu. Ngerti nggak sampai sini? Lumayan paham, Kak. Jadi ada 2 kata nih. 2 kata. Bentuknya mirip-mirip. Cuma tadi kan kita ada aturan KTSP. Bahwa kalau ada yang me atau pe ketemu huruf tertentu, KTSP ketemu huruf vokal, gitu kan? Itu harus luluh. Nah, tapi banyak ternyata yang kayak gini. Loh, kok ada kata pekerjaan? Kok K-nya nggak luluh? Kan pe ketemu K. Harusnya pengerjaan dong loh. Tapi pengerjaan juga ada. Kok pekerjaan bener? Gitu. Peninju. Loh kan awalnya T. Ada I. Harusnya peninju dong. Tapi pas kita cek KBBI, loh petinju juga ada. Kok sama? Nah, ada pelajar, pengajar. Nah, itu kenapa? Karena kita harus lihat. Sekarang kalau gini. Pekerjaan itu berarti sekarang gini, kalau pekerja, pekerja itu artinya orang yang ngapain? Salsa deh, salsa. Salsa, kalau pekerja itu berarti orang yang ngapain? Bekerja. Yang bekerja. Bekerja. Ya, yang bekerja. Karena dia kaitannya dengan bekerja. Tapi kalau pengerjaan artinya kaitannya dengan kegiatan apa? Kegiatan
em, mengerjakan. Kerjakan, iya gitu. Gitu. Makanya pengerjaan itu dia luluh. Karena kaitannya sama me. Tapi kalau pekerjaan, dia nggak luluh kanya. Karena dia kaitannya sama ber. Gitu. Yang lain paham nggak kira-kira? Yang lain paham nggak? Nih, ya kan? Pengerjaan kaitannya sama mengerjakan. Pekerjaan kaitannya sama bekerja. Maka pekerja itu adalah orang yang bekerja. Bukan orang yang mengerjakan, bukan. Jadi pekerja itu adalah orang yang bekerja. Gitu ya. Nah, lagi. Tinju tadi kan? Nah ini tinju bisa bertinju, bisa meninju. Bertinju dia menjadi petinju. Gitu. Nah, sekarang saya tanya. Tenis, kalau tenis, coba. Edward, tenis. Tenis itu bisa nggak ada dua bentuk ini? Coba. Edward, Bertenis, bertenis. Jadinya, kalau bertenis jadinya apa dia? bertenis. Tenis. Terus bisa nggak dia dikasih tenis itu? Hmm, Kira-kira bisa nggak? Menenis nggak bisa. Menenis? Aneh ya, nggak ada ya. Menenis itu nggak ada Nah, ya. Nggak ada. Karena tenis itu adalah apa? Kegiatan, aktivitas gitu. Bertenis bisa. Maka orang yang bertenis disebut namanya petenis. bertenis. Ya. Nah, kalau lari, nah coba lari. Siapa nih? Yan, lari Yan. Lari itu bisa jadi nggak? Bisa dibentuk dua kayak gini nggak lari? Si Yan udah nggak ada. Saya manggil Yan aja. Udah nggak ada ya? Oh iya, udah nggak ada di orangnya. Oke, siapa nih? Siapa yang mau? Coba. Naila. Nay. Iya, Kak. Nah, lari. Bisa nggak lari itu dibuat kayak gini? Lari, jadinya apa? Lari jadinya, Berlari jadi pelari. oke. Kalau satu lagi bisa nggak? Yang lari jadi apa? Gimana? Lari jadi? Ada, Kak. Ah, yakin? Ya, emang lari nggak bisa tambahin Coba. Melarikan. Melarikan, ya. Nah, dari melarikan dia kalau jadi jadi apa kira-kira? Dia jadi apa? Satu katanya lagi. Pasti ada turunannya. Penarikan. Lari. Orang lari. Lari. Oh, penarikan. Lari. Kan tadi melarikan. Nah, terus satu lagi dia jadi apa kira-kira? Pakai Pelarian. pelarian, ya. Itu. Jadi kalau pelari adalah orang yang berlari. Tapi kalau pelarian itu adalah proses melarikan. Bener nggak? Nyambung kan? Jadi kayak gitu. Jadi, ya, Salsa kenapa? Kak mau tanya berarti yang pendekatan proses itu tuh kayak tadi kan contohnya lari itu kan dia melari terus kan itu nggak apa-apa gitu Kak ada tambahan kannya di akhir gitu maksudnya. Berarti pendekatan proses itu bukan cuma imbuhan di awal aja tapi imbuhan di akhir juga gitu Kak. Iya, intinya Kayak itu itu kan sama tinju. ngelihat kita ngelihat depannya, kita ngelihat awalnya bahwa di belakangnya ada sesuatu itu kan nggak semua itu apa cuma awalan doang ya, nggak masalah gitu, nggak masalah. Mau ini menunjukkan juga nggak masalah. Tapi intinya adalah kita fokusnya ke depannya itu, ke awalannya itu, gitu. Jadi ini sebetulnya hanya untuk
kita memahami bahwa tidak semua yang KTSP itu berarti salah ketika misalnya konteksnya kayak gini gitu, petinju. Karena kan tadi kan kalau kita cuma belajar KTSP aja bahwa kayak, misalnya kayak gini nih, cinta. Yang benar pecinta atau pencinta, gitu kan? Ya kan? Dua-duanya benar. Cuma kalau pecinta itu dari bercinta, kalau pencinta darinya mencinta. Jadi kalau misalnya dibilang saya seorang penyuka kucing misalnya, kira-kira mana yang benar? Nah, Farel, yang mana yang benar? Kenapa Kak? Kalau misalnya saya bilang saya adalah seorang yang penyuka kucing, berarti yang mana artinya? Yang pencinta, Pencinta. Kenapa pencinta? Karena pencinta adalah orang yang mencintai kucing, mencintai, iya. Kalau pecinta artinya orang yang bercinta. ya gitu. Ngerti kan? Yang ngerti Kak. Ngerti ya? Jadi gitu maksudnya. Jadi jadi ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya petinju, orang yang bertinju. Orang yang peninju, orang yang meninju. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia peninju, dia maka dia erat kaitannya dengan men, gitu. Tapi kalau dia dia nggak luluh, dia berarti gitu. Nah itu kan kalau yang luluh. Tapi kan tadi yang lari. Kalau yang lari kan sama-sama L kan nggak masuk. Berlari jadi pelari. Tapi kalau melarikan ya menjadi pelarian gitu. Artinya pelarian itu adalah proses melarikan sesuatu gitu kan. Tapi kalau pelari adalah orang yang berlari begitu. Atlet ya, atlet. Nah, satu lagi coba tembak. Ayo, coba salsa tembak. Tembak gimana jadinya salsa? Oh, tembak, menembak berarti penembak. Oke, satu lagi, bisa nggak? Em, bertembak nggak bisa, Kak. Kalau ditambahin akhiran, Penembakan. nggak bertembak apa? Oh, Tambahin akhiran apa misalnya? Bertembakan bisa? tembakan. Hmm? Bertembak? Bertembakan. Iya bisa kan? Iya, bisa. Nah, berarti kalau gitu bisa diturunkan nggak jadi apa? Berarti petembak Petembak, iya petembak. Bedanya petembak kan, sama penembak apa? Kok gitu? penembak orang yang sedang melakukan tembakan. Ya, menembak Kalau ya. Kalau ya petembak, penembak. kalau petembak, Kalau petembak orang yang bertembak, enggak, bertembakan. enggak apa? Tadi kayak petenis, kayak petinju itu apa tuh? Pelari itu apa tuh? Di atlet. Atlet, atlet tembak. Ya kan? Nih, kalau nggak percaya, cek. Ada di KBBI, petembak. Tuh, atlet kan? Ada. Jadi gitu caranya. Jadi kita tahu. Jadi, oh petembak. Emang ada petembak? Ada. Karena petembak itu kita bisa lihat ke belakang bertembak. Oh, kalau bertembak nggak ada, bertembakan ada nggak? Ada. Berarti bisa. Kalau penembak, artinya orang yang menembak. Siapapun bisa nembak. Kalau dia punya senjata, dia nembak. Tapi kan penembak itu bukan berarti atlet. Ya kan? Kalau petembak, itu dia berarti sudah masuk cabang olahraga. Gitu. Masuk tuh di Olimpiade, masuk. SEA Games masuk gitu. Gitu. Oke? Gitu ya. Nah, terus tadi mana tadi petinju. Nah, sama nih tatar. Tatar, ada petatar, ada penatar. Penatar apa namanya? Penatar itu kan orang yang menatar ya. Nah, jadi menatar apapun, tapi kalau petatar itu ya orang yang bertatar. Jadi beda itu. 11 maksudnya nggak sepenuhnya sama gitu ya. Kita nggak bisa menyamakan. Atau misalnya giat. Nah, mungkin teman-teman suka dengar mana sih yang benar pegiat atau penggiat gitu ya. Ya beda. Beda. Kalau pegiat itu orang yang bergiat gitu ya, bergiat, biasanya aktivis. Tapi kalau penggiat, orang yang menggiatkan, orang yang
mengerjakan sesuatu gitu ya. Mengerjakan sesuatu. Jadi ada bedanya, ada bedanya. Oh, udah habis. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini emang butuh butuh konsentrasi ya, butuh butuh latihan, butuh latihan karena mungkin nggak langsung inget. Cuma ini penting. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang tanya? Ayo. Kalau nggak tanya pasti bingung nanti. Belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, kita latihan. Oke, kita latihan ya. Nah, kalian coba buka di Google Drive kalian. Udah dikasih linknya kan? Kasih linknya kan? Nih, se. Eh, 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 eh. Nah, nih ya. Kalian buka di mana tadi? Nah, ini terus yang kata baku berimbuhan, latihan. Ambil salah satu dinamain ya. Dinamain, kalian buka. Nah, tugas kalian adalah memberikan katanya apa. Misalnya, mekan temu ungkap jadinya apa gitu ya. Kalian tinggal iniin aja. Tinggal sambung. Mekan turun jadinya apa? Di I kurangnya. Ini pokoknya yang merah-merah ini. Sambil dibaca. Sambil dibaca. Lumayan nambah pengetahuan. Jadi, coba kalian kerjain. Oke. Tinggal di ini aja. Bisa ya? Oke. Coba pilih salah satu. Dari sini ini ada banyak. Karena aku pikir tadi akan ada banyak yang gabung. Kalian pilih salah satu. Terus dinamain. Nanti kita periksa bareng-bareng. Oke. Kak, maaf, ini di aku nggak bisa rename, Kak. Oh, nggak bisa rename. Kenapa? Emang nggak bisa? Kan udah. Di aku sih belum ada akses rename, Kak. eh Bukannya ini. Kamu udah pakai ini kan? Pakai email yang sama dengan ini. Tapi bisa dibuka, diedit bisa nggak? Bisa, Kak. Hah? Bisa, Kak. Oh ya udah, kalau gitu ya udah. Ya udah, nggak usah di rename. Paling di atasnya aja atau kalau mau kasih nama di sini. Kasih nama siapa gitu misalnya ya. Boleh. Oke. Coba kerjain dulu kira-kira 15 menit cukup nggak? Atau 15 menit cukup ya? 15 menit cukup nggak? 15 menit atau 20? Gimana nih? Berapa nih? 15 ya, sampai 20.45. Oke, dicoba dulu. Yuk, oke. Saya
Oke, udah. Udah? Farel udah, Farel? Belum, Kak. Udah sampai halaman berapa? Halaman 2. Halaman Masih halaman pertama. halaman 2. Oke, kita bahas aja ya, bareng-bareng ya. Oke, tapi sambil sambil kalian ini ya, sambil kalian koreksi juga. Oke, oke, yuk. Jadi mekan menjadi apa? Mengungkapkan ya. Terus ini apa? Dikurangi. Ini menjadi apa? Menurun. Menurunkannya ya. Menurunkannya hingga ini menjadi. Oke, gambar. Gambaran. Oke. Mekan sama tunjuk jadi Menunjuk. menunjuk, oke. Mekan sumbang menjadi Menyumbangkan. ya, menyumbangkan. Ini ungkap jadi mengungkapkan. Mengungkapkan. Oke, ini juga sama menyumbang. Menyumbang, berkontribusi, ini gampang. Terus dijumpai ya. Dijumpai. Oke, terus ini diketahui hasil Dihasilkan. oke. Menjadi ya. Menjadi. Terus mengetahui. Terus turun. Menurunkan. Menurunkan. Merindukan. Terus menjadi. Terus sama menjadi ya. Ini entas jadi Mengentaskan. mengentaskan. Oke. Terus Kemiskinan. kemiskinan. Terus diraih ya, gampang. Merupakan. Perbatasan. Perbatasan. Oke. Terus ini menjadi. Jadi mewujudkan ya. Negerinya ini menjadi lagi. Menjadi berpeluang menjadi lagi. Terwujud. Wujudnya peningkatan. Oke. Menjadi lagi. Pembangunan. Oke. Dengan memiliki SDM yang berkualitas. Dan kepemilikan yang melimpah. Oke, diharapkan bisa melakukan lompatan menuju. Presiden telah Menekankan. intervensi Pencegahan. dan Penanganan. penanganan. Oke. Kita coba bahwa Anggaran. stunting jangan terlalu banyak digunakan.
untuk Jalanan. perjalanan tapi hendaknya Alokasikan. dialokasikan oke, untuk pengadaan Pengadaan. ya. Pengadaan, oke. Untuk Memecahkan. memecahkan, perlu meningkatkan Meningkatkan. selama dilakukan. dilakukan Program gizi untuk Mengatasi. mengatasi oke, terus Pemberian. pemberian terus Seminggu. seminggu hingga menjadi Diatasi. problem atasi jadi sudah Mengalami. mengalami mengalami anemia Selanjutnya. selanjutnya Masuki. memasuki jenjang Pernikahan. pernikahan biasa diintip anemia ini sangat mendatangkan Mendatangkan. kemudian menengah Menengah. belum berjalan jalan meski ketersediaan ketersediaan namun kepatuhan Tuhan terus berbagai muncul mual sehabis bis tablet beserdawa beserdawa pintar ya beserdawa ya karena bukan sendawa ya tapi serdawa yang gitu ya serdawa jadi karena dia ini jadi dia oke good terus dukung dukungan dan mendorong Mendorong. kepatuhan keberhasilan Berhasilan. sekolah menjadi mendeklarasikan seminggu diandalkan Menandalkan. keberhasilan Oke, selanjutnya untuk mengatasi mengatasi stunting diperlukan melalui posyandu Perbaikan. perbaikan dan Sertai. disertai dengan peningkatan peningkatan pemberian pemberian tambahan cukup bukan sekedar secangkir atau sebutir telur sebulan sekali. Jadi mencegah kemudian mengatasi stunting tercatat Catat. tapi diperkirakan hanya 40% yang melaksanakan cakupan secara keseluruhan keseluruhan. Oke, kemudian terlatih
Seadanya. Adanya. Selama ini dianggap gerakan juga Memerlukan. memerlukan ya, memerlukan Perbaikan. harga Oh, harga. ini aku lupa dimerahin Penghargaan. penghargaan ya, finansial, kemudian Perbaikan. perbaikan gizi, oleh karena itu Peningkatan. Peningkatan. peningkatan dana Pemberian. pemberian tambahan Penambahan. ya Berkualitas. berkualitas. Oke. Referensi Menunjukkan. menunjukkan nyaris tak berdaya Baik. untuk mengatasi Mengatasi. dibicarakan namun sepi dalam tindakan. Tindakan. Terus ini Penguatan. penguatan dilakukan berdampak positif pada Perbaikan. gizi, segera dilakukan program yang berkualitas dan Kesinambungan. sangat diperlukan. Diperlukan. Karena ini terus Soalan. yang stagnan dan tak kunjung Teratasi. dengan baik. Apabila posyandu Dibiarkan. jalan Seadanya. Adanya. stunting membawa akibat terus Menurut. tidak Ngerti. Mengerti. apa yang Dibaca. dipertaruhkan Dipertaruhkan. untuk Mengatasi. stunting Mencakup. berdasarkan Berdasarkan. Pengangguran. terus Pendidikan. pendidikan ya, Pengetahuan. dan Kemampuan. Bekerja. kemampuan bekerja serta Ketersediaan. kemudian Menempatkan. Indonesia dibandingkan kemudian Menurunkan. Mengungkit. Oke, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang tadi masih bingung mungkin? Ada yang mau tanya? Nah, aku mau nanya tapi Ya. bukan tentang ini. Boleh? Ya, boleh. Red Fauzan yang Amin 30
UTBK, kalau misalkan untuk UTBK tahun ini apakah masih relate, Kak? Masih nyambung? Sama dong, sama bisa, Oh, bisa. masih sama ya? Mm-mm, Oke. sama Oke. kok bisa. Berarti isinya masih sama aja ya, Kak? Kok bisa dipergunakan untuk yang tahun ini juga? Bisa, bisa. Oke, terima kasih, Kak. Ada lagi? Udah? Izin Ya. bertanya, Gimana Naila? kalau untuk di KBBI itu kan misalnya kebakaran, saya lihat tuh kan maknanya proses. Kenapa ya Kak, bukan keadaan? Kebakaran. Kebakaran itu emang proses keadaan dong. Emang iya. Coba kita lihat. Kebakaran. Peristiwa kok. Peristiwa terbakarnya sesuatu. Ini ada peristiwa terbakar sesuatu di sini kok. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Tuh. Peristiwa terbakarnya sesuatu. Kebakaran iya. Karena bukan. Kalau yang proses itu yang pean atau peran. Pean sih biasanya. Pean. Pengadaan. Perlakuan. Gitu-gitu. Jadi itu peristiwa ya. Gitu. Kamu pakai KBB yang mana itu? Kamu lihatnya di mana? Siapa tadi? Naila. Saya lihatnya Di mana? Web. Di mana? Gimana? Naila. Udah, berarti aman. aman. Aman ya. Oke. Yang lain ada lagi? Ada? Nggak ada? Kalau udah, ya berarti ya sampai sini dulu. Nanti materinya saya masukin di sama rekamannya ya. Seperti biasa ada di Google Drive. Makasih buat yang udah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih ngerti, bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa nanti silakan tanya aja langsung. Oke? Makasih ya semuanya ya. Selamat beristirahat dan selamat hari Minggu besok. Oke? Terima kasih, Kak. Ya, makasih Terima ya. kasih Kak, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oh, dadah. Terima kasih, Kak.